Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai jaringan komputer. Materi yang akan saya bawakan pada semester kali ini. Nama saya Gunawan Budi Sulistyo, Skom Mkom, mengajar di Bina Sarana Informatika Kampus Yogyakarta. Pada pertemuan yang pertama kita akan membahas mengenai beberapa hal, diantaranya adalah apakah definisi dari jaringan komputer, kemudian komponen apa saja pembentuk jaringan komputer, end device dan intermediary device, serta media transmisi. Baik, kita akan mulai dari definisi atau pengertian dari jaringan komputer. Menurut Jafar Nur Yudianto pada tahun 2007, dia mengatakan bahwasanya jaringan komputer adalah suatu sistem yang terdiri atas satu komputer dengan komputer atau beberapa komputer yang didesain untuk bisa berbagi sumber daya, misalkan printer, CPU, dan juga bisa berkomunikasi dengan surat elektronik, email, pesan instan messenger, dan bisa mengakses informasi menggunakan website. Menurut Kristanto tahun 2003, beliau mengatakan bahwasanya jaringan komputer ini adalah sekelompok komputer otonom. Jadi intinya adalah komputer otonom yang mana antar komputer satu dengan komputer yang lain itu bisa saling terhubung dengan memakai satu protokol komunikasi, sehingga semua komputer yang saling terhubung tersebut bisa berbagi informasi, bisa berbagi program, bisa berbagi sumber daya, dan juga bisa saling memakai perangkat keras lainnya secara bersamaan, seperti halnya printer menggunakan hard disk secara bersama-sama, dan juga dan lain sebagainya. Nah, jaringan yang kesimpulan dari kedua pengertian ini bisa ditarik kesimpulan bahwasanya jaringan komputer itu adalah dua perangkat atau lebih, karena yang namanya jaringan harusnya minim itu dua perangkat atau lebih, yang mana kedua perangkat tersebut atau kedua device tersebut saling terhubung melalui media transmisi dan bisa saling berkomunikasi untuk pengiriman data dan informasi. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai beberapa komponen jaringan komputer. Dalam komponen jaringan komputer itu ada perangkat akhir atau yang disebut dengan end device. Kemudian yang kedua ada perangkat perantara atau yang disebut dengan intermediary device. Dan yang ketiga adalah kabel transmisi atau kabel nirkabel, yang akan kita bahas pada slide berikut ini. End device adalah perangkat akhir yang mana digunakan oleh para user, para pengguna, baik itu si pengirim maupun itu si penerima. Mungkin di sini ada beberapa gambaran. Di sana ketika orang yang mengirim menggunakan telepon, diterima juga dengan telepon. Ini yang mengirim ini data atau suara, ini berbentuk suara, berbentuk frekuensi, ini dikirim melalui jaringan, kemudian direspon oleh satelit, kemudian satelit diterima oleh jaringan lagi, kemudian disampaikan oleh si penerima. Demikian juga sebaliknya, sehingga end device ini bisa saling terhubung meskipun jaraknya berjauhan, atau mungkin jaraknya juga dekat tapi dia menggunakan istilahnya media transmisi. Nah, salah satunya adalah end device-nya ini. Kemudian intermediate network device atau istilahnya perangkat sebagai perantara yang bisa menjembatani agar kedua device atau beberapa device ini bisa saling terhubung. Di antaranya adalah wireless access point, kemudian ada switch, kemudian ada wireless router, kemudian ada router, kemudian ada juga
modem dan lain-lain sebagainya. Nah, media transmisi yang sebagai pengantar dari data A menuju ke data B untuk bisa saling berkomunikasi, ini ada beberapa hal kita bahas. Misalkan di sini media komunikasi yang menggunakan kabel, misalkan pada umumnya untuk media transmisi jaringan komputer ini menggunakan media yang berupa kabel UTP. Nah, kabel UTP ini terdapat ada dua jenis pemasangannya, meskipun saat ini dengan perangkat teknologi yang semakin canggih, maka disederhanakan untuk kabel UTP ini hanya menggunakan satu jenis saja sudah bisa. Kalau zaman dulu antara komputer dengan komputer yang terhubung langsung menggunakan kabel, antar PC dengan PC yang terhubung dengan menggunakan kabel, ini harus menggunakan model crossover, karena kita lihat di sini ya, ada kabel UTP dan ada kabel crossover. Ini crossover itu adalah kabel yang mana mungkin kita back sebelumnya, bahasanya kabel ini di ujungnya itu ada konektor yang namanya konektor RJ45. Nah, kedua konektor ini, yang satu ujung A, yang satu ujung B. Kalau zaman dulu antar sesama device kalau mau terhubung secara langsung menggunakan kabel, ini harus kabelnya menggunakan crossover. Misalkan dari PC ke PC. Nah, kalau dari PC ke PC ini, agar PC A bisa terkonek ke PC B, ini harus menggunakan kabel UTP yang crossover. Jadi yang ujung A atau ujung A di ujungnya itu dari pin 1, 2, 3, 4, 5 ini dan seterusnya. Pin 1 ketemu dengan pin 3, pin 2 ketemu dengan pin 6, terus kemudian pin 6 di cross dengan pin 2 dan seterusnya, atau istilahnya 1, 3, 2, 6 gitu saja. Yang lain semuanya sama ya, semua artinya ujung A dan ujung B lainnya sama, hanya 1, 3, 2, 6 itu saja yang berbeda ya. Nanti untuk penjelasan lebih lanjut di belakang saja. Namun saat ini karena perkembangan teknologi semakin maju, antara laptop dengan laptop pun menggunakan kabel yang strike. Kabel strike itu adalah antara ujung A dan ujung B ini sama. Ini tidak ada masalah, masih sudah bisa terhubung. Atau antar switch dengan switch ini juga bisa. Kalau zaman dulu kan, misalkan kalau menggunakan kabel strike, itu laptop terhubung dengan switch terhubung dengan laptop yang lainnya. Ini menggunakan kabel strike. Nah, istilahnya dua perangkat atau dua device yang berbeda. Tapi kalau dua device yang sama, ini harus menggunakan cross. Tapi kalau sekarang teknologi sudah berkembang sehingga crossover ini hampir tidak digunakan. Namun demikian, kita nanti tetap akan dipelajari sini ya. Nah, oke. Begitu kira-kira untuk beberapa kabel mungkin Anda bisa pelajari pada modul yang sudah disediakan, dan siapkan juga untuk pertemuan pertama. Ini sudah ada tugas untuk kalian. Yang pertama adalah kalian membuat resume berupa jenis-jenis jaringan komputer dan mengirim URL-nya, URL blog mahasiswa, yang mana di dalam URL blog mahasiswa ini intinya adalah apa itu personal area network, local area network, wide area network, dan metropolitan area network, disertai pengertian dan juga contoh implementasinya ada di mana. Nah, ini tugasnya adalah tugas kelompok, yang mana maksimal adalah 5 mahasiswa. Mohon untuk pembuatan kelompok silahkan
disesuaikan karena kelompok-kelompok ini akan dipergunakan untuk pertemuan-pertemuan berikutnya. Nanti pada pertemuan keempat kalian akan ada tugas praktek, tugas untuk membuat jaringan komputer, ini juga dengan menggunakan susunan kelompok yang sama. Baik, dan ini ada batas waktunya, nanti akan saya berikan pada grup WhatsApp atau yang lainnya lewat email dan lain sebagainya. Oke, terima kasih, selamat belajar dan semoga sukses semuanya. Untuk pertemuan pada kesempatan kali ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.